lanes, I've been driving this train. Years in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes, made lots of mistakes, taking shots, skipping breaks, feeling lost, feeling great, popping off, singing straight, never stopped, never changed. All the squad here to play and I've got something to say. Yeah. Channel bersama Abang Pondok di sini. Kali ini kita ada di segmen mobil alias ngomentarin mobil. Oke, teman-teman semua, kemarin jagat medsos ya, dunia maya itu heboh karena bocor satu desain baru all new Toyota Avanza Veloz. Nah, yang jadi heboh adalah desainnya ini bener-bener baru dan kenapa bisa bocor gitu ya? Apakah ini sengaja dibocorin? Kalau menurut Abang Pondok sih kayaknya dibocorin ya. Kenapa? Karena pabrikan itu kan sangat ketat ya kalau mau launching mobil baru gitu. Bahkan karyawannya pun dilarang gitu untuk mempublish, membocorkan informasi desain dan lain-lain pokoknya ke publik gitu. Nah, ini kayak fotonya tuh beredar ya di Instagram khususnya. Itu tanpa cover, bener-bener terbuka, difoto dari depan, dari belakang, dari samping, dari dalam, semuanya ada fotonya ya. Biasanya kan pabrikan juga kalau ngetes mobil di jalan tuh di stiker semua. Pokoknya bener-bener tertutup sampai hari launchingnya dia. Nah, ini kenapa dibiarkan telanjang gitu aja gitu ya? Kalau menurut Abang Pondok sih ini asli, ini dibocorin beneran sama Toyota. Kenapa? Mungkin ini part of strategi marketingnya mereka gitu ya. Karena kan Honda mengeluarkan all new BR-V dengan fitur yang canggih, dengan bodi yang baru, kemudian expander juga ya sebagai pemimpin saat ini menjadi leader di low class MPV. Dia yang bisa mengalahkan penjualan Toyota Avanza ya. Sekarang Mitsubishi Expander ini benar-benar fenomenal dan ada info juga bocoran bahwa Expander memang mau mengeluarkan versi facelift-nya gitu ya. Jadi mungkin ini Toyota cepet-cepet ngeluarin bocoran ya dari Avanza terbaru supaya orang-orang yang tadinya mau inden, BR-V kan udah dibuka nih ya sama Honda ya, inden, open inden gitu ya, supaya ditahan dulu deh karena mau ada Avanza baru nih ya, mungkin bisa jadi kayak gitu. Oke, terlepas dari itu info yang bocor atau dibocorin, Abang Pondok sih mau ngomentarin nih. Pertama dari sisi apa ya, dari sisi eksterior dulu deh yang pertama. Oke, kalau dilihat desainnya kaget. Baru keluar tuh kaget banget karena memang bener-bener fresh, bener-bener modern ya. Kalau kita lihat dari sisi depan dulu, kita lihat ya teman-teman, itu lampunya agak menyipit ya. Menurut Abang Pondok sih masih agak mirip sama Avanza yang tahun 2018 sebelum yang terakhir ini, tapi dia ada colokannya di dekat grill gitu ya. Terus dari kap mesin juga masih agak-agak mirip dengan Avanza yang tahun 2018. Jadi DNA Avanzanya tuh masih kelihatan kalau kita ngelihat sekilas gitu ya. Tapi memang banyak pembaruan di sisi grill juga ya, mirip-mirip apa ya, Toyota Race gitu ya. Lampu depan juga ada aura-aura Toyota Race juga gitu ya. Mirip juga dengan Toyota RAV4 gitu ya, yang SUV yang tidak masuk di Indonesia, yang hanya ada di luar gitu. Ya memang ini Toyota ya, pasti desainnya ada satu benang merahnya dari Toyota. Kemudian dengan bentuk bumper yang baru, yang bener-bener garis-garisnya tegas gitu ya, dan grillnya tuh gede banget. Itu bener-bener fresh, bener-bener apa ya, bener-bener modern, desainnya tuh kekinian banget lah. Pokoknya bisa diacungi jempol gitu ya untuk Avanza yang baru ini. Dan kalau teman-teman lihat di bagian bumper bagian bawah itu ya, itu ada bagian yang warna silvernya gitu ya. Jadi memberikan kesan lebih kokoh gitu ya teman-teman ya, dengan adanya aksen warna silver di bagian bumper bawah. Terus kita lihat bagian samping ya teman-teman ya. Bagian samping ini unik nih. Kalau menurut Abang Pondok ini agak-agak mirip dengan Toyota Rush gitu ya. Kalau dari garis jendelanya gitu ya, yang agak pipih ke belakang gitu ya. Ini sekilas Abang Pondok lihat, loh, ada mirip-mirip dengan Toyota Rush, tapi it's okay, namanya juga masih satu pabrikan ya. Nah, kalau dilihat juga nih bentuknya kelihatannya kok agak lebih panjang ya, agak lebih pipih dan lebih panjang. Nggak tahu apakah ini faktor dari pengambilan foto atau
atau agak sedikit diedit, ataukah memang wheelbase-nya yang lebih panjang gitu. Memang kelihatan wheelbase-nya agak lebih panjang sih gitu ya, tapi nggak tahu Abang Pondok karena belum ada spesifikasi resmi ya dari Toyota. Oke, tadi dari sisi jendela, terus dari sisi handle pintu itu menggunakan handle bar seperti itu ya. Kemudian di spionnya juga sudah ada lampu sen LED. Kemudian di side skirt dia seperti ada tambahan side skirt ya di bodinya, jadi kelihatan mobil tuh lebih full. Terus Abang Pondok yang terfokus adalah pada ban gitu ya, karena ini benar-benar kelihatan jelas banget peleknya itu jauh-jauh lebih besar gitu ya teman-teman ya. Ini kelihatannya sih Abang Pondok tebak ini ring 17. Ring 17 dengan dimensi mobil yang seperti ini, dengan ban yang kayak gini tuh kelihatannya ring 17. Tapi dengan ring 17 itu kekurangannya profil ban jadi lebih tipis. Nah, yang jadi pertanyaan apakah nanti bantingannya jadi keras gitu ya, apakah bisa tetap empuk? Nah, itu yang jadi pertanyaan. Kemudian peleknya juga ada kesan-kesan SUV gitu ya, peleknya cukup gagah. Dan yang paling mentereng juga kalau teman-teman lihat yaitu ada pada remnya. Remnya tuh menggunakan disc brake baik depan maupun belakang ya teman-teman ya. Abang Pondok sendiri secara pribadi menilai disc brake pada rem bagian belakang itu apa ya? Ya mungkin memberikan rasa tersendiri gitu ya untuk pengereman. Tapi sebenarnya untuk tromol pun tidak ada masalah sih. Contohnya kayak Innova ya, Innova Reborn itu yang diesel itu kan tenaganya gede, torsinya gede. Dia masih menggunakan tromol dan pengeremannya masih oke-oke aja kok secara performance gitu ya. Tapi memang kalau dengan disc brake ini kelihatan lebih keren gitu ya, dan lebih canggih lah gitu istilahnya. Nah terus yang bisa dilihat juga peleknya dia sudah menggunakan 5 baut ya, dengan 5 baut. Nah ini PCD-nya nggak tahu apakah yang umum ya 114,3 gitu ya. Tapi kalau dilihat di sini benar-benar peleknya yang besar, jadi memberikan kesan lebih gagah dan juga lebih mewah gitu untuk Avanza yang Veloz ini. Oke, sekarang kita lihat tampak belakang ya teman-teman ya, tampak belakang. Nah Veloz ini juga di tampak belakangnya dia menggunakan lampu baru ya. Ini kelihatannya full all LED ya, baik tadi lampu depan maupun lampu belakang. Nah ini lampu belakangnya juga LED dan dia ada menyambung ke tengah sampai ke logo Toyotanya itu. Nah apakah itu bisa nyala? Kayaknya sih enggak lah, lampu sepanjang itu masa nyala semua. Kelihatannya sih cuma samping-samping aja yang nyala. Itu hanya kayak hiasan aja sih sebenarnya, supaya lebih desainnya tuh lebih eye catchy gitu dengan lampu yang panjang nyambung. Terus kemudian ada tulisan Veloz gitu ya, tanpa tulisan Avanza. Jadi bener kelihatannya sih ini tipe tertinggi dari si Avanza ini gitu ya. Kenapa Toyota pakai Veloz menurut analisis Abang Pondok ini? Karena image Avanza itu kan low MPV ya, sebagai maksudnya kelas yang apa ya, yang ya low MPV gitu ya, entry level untuk sebuah MPV gitu ya, dipakai di taksi juga, terus banyak dipakai untuk taksi online gitu. Jadi image-nya memang sudah bisa dibilang ya sudah merakyat banget gitu. Nah, kenapa ini dipakai cuma Veloz aja? Karena ini supaya sisi prestisnya tuh tetap ada bagi penggunanya gitu. Oh ini bukan Avanza loh, ini Veloz gitu. Jadi sisi prestisnya mau dinaikin dengan fitur-fitur yang canggih, dengan desain baru, tipe tertinggi ini memberikan kesan premium, supaya bagi penggunanya juga ini memberikan kesan yang cukup premium gitu dengan nama Veloz, bukan Avanza gitu. Nah ini kalau dilihat juga ada tipe Q, tulisannya ada tipe Q ya, itu which is tipe tertinggi kalau di Innova ya. Nah kemudian di bagian bumper belakang juga ada bagian kayak aksen warna silver juga, tadi senada dengan yang depan. Dan kalau dilihat dari dimensinya juga agak lebih lebar ya untuk Avanza. Kalau lihat dari sisi belakang ya Bang Pondok sekilas agak lebih lebar gitu. Oke, secara eksterior overall ini Abang Pondok bilang cukup berani bagi Toyota untuk mengeluarkan desain yang seperti ini. Abang Pondok yakin desain yang kayak gini sih bisa bersaing dengan Mitsubishi Expander ataupun R3 yang baru, Livina, ataupun dari Honda ya. Honda Mobilio masih belum ada all new-nya. Mungkin dari BRV walaupun itu beda kelas ya, SUV, ini sebuah MPV.
Oke, sekarang yang menarik kita bahas dari sisi fitur nih teman-teman. Ini masih fitur tebak-tebakannya Abang Pondok aja sebenarnya, karena ini belum ada rilis resminya. Nah, kalau teman-teman lihat kita bahas dari depan dulu ya. Dari depan di grill itu, kalau teman-teman lihat tuh ada seperti kamera gitu ya, kamera di grill. Kemudian di sisi spion juga kelihatannya ada disematkan kamera. Nah, kalau Abang Pondok tebak, ini merupakan fitur kamera 360 ya, 360, which is ini udah ada di Daihatsu Terios gitu ya. Nah, ini cukup keren karena dengan kamera 360 ini artinya all around view, kita bisa lihat pemandangan kita bisa lihat video, bisa lihat gambar dari sisi depan, dari sisi samping mobil, keadaan sekitar maupun sisi belakang. Jadi kelihatannya memang sudah ada disematkan fitur kamera 360. Kemudian kalau teman-teman lihat lagi ya di sisi kaca depan atas itu kelihatannya ada kayak kamera juga gitu ya. Kalau Abang Pondok tebak sih Veloz ini sudah akan disematkan fitur keselamatan yaitu TSS, yaitu Toyota Safety Sense ya. Nah, ini juga sebenarnya sudah ada di Toyota Race ya, tipe tertinggi yang turbo 1.0 turbo yang TSS ini. Nah, TSS ini apa sih sebenarnya? Ini merupakan satu fitur keselamatan dari Toyota ya. Yang pertama itu pre-collision system, yaitu peringatan dini buat pengemudi ya. Jadi misalnya ada mobil berhenti di depan, itu akan memberikan warning supaya kita menginjak rem gitu ya, ataupun ada tiba-tiba ada orang menyeberang, ataupun tiba-tiba ada mobil atau motor yang dari arah depan gitu yang mendekat ke mobil kita. Itu akan memberikan warning kepada kita untuk segera menginjak rem ataupun bermanuver. Tapi kalau kita kelupaan pun, misalnya ngantuk ataupun microslip tertidur gitu ya, dia bisa ngerem sendiri juga untuk menghindari tabrakan ataupun benturan gitu. Nah, yang kedua itu ada lane departure alert gitu ya. Dia tuh sensornya itu memindai ya, istilahnya mendeteksi bahwa supaya mobil ini berjalan pada di jalurnya gitu ya. Contohnya misalnya kita lagi di jalan tol terus kita ngantuk atau nggak sengaja setir kelepas gitu ya, mobil agak miring baik ke kanan atau ke kiri keluar jalur. Nah, dia akan memberikan warning, bahkan dia akan mengkoreksi setirnya gitu ya supaya tetap balik lagi ke jalur yang lurus. Nah, yang jadi pertanyaan kalau kita mau ngebalap gimana nih? Contohnya kan kita di tol terus mau ngebalap, kita keluar dari jalur nih, jalur tengah, kita mau jalur kanan. Lalu apakah nanti akan terkoreksi sendirinya? Nah, itu kelihatannya enggak ya. Mungkin kalau mau ngebalap kita harus nyalain sen dulu, baru kita bisa ngebalap gitu. Tapi kalau memang tanpa sengaja gitu ya, tiba-tiba pindah jalur, nah dia akan mengkoreksi supaya kita tetap ada di jalurnya. Nah, yang ketiga itu ada automatic high beam ya. Ya, ini merupakan lampu otomatis. Jadi kalau sensornya akan mendeteksi kalau keadaan jalan gelap di depan, maka dia lampu dimnya akan nyala sendiri gitu ya. Lampu jauh itu akan nyala sendiri. Kemudian supaya kita bisa berkendara tuh tidak gelap gitu ya, terang gitu, bisa ngeliat ke depan dengan jelas. Tapi dia juga bisa mendeteksi bahwa misalnya ada pengemudi mobil dari depan, kalau kita pakai lampu jauh kan bahaya ya buat si pengemudi yang ada di depan kita, mobil yang di depan kita. Dia otomatis akan turun lagi, mematikan lampu jauh, kemudian menyalakan lampu dekatnya. Nah, itu automatic high beam. Kemudian juga ada road sign assist. Nah, ini Abang Pondok juga belum clear banget fungsinya seperti apa, tapi infonya sih bisa menampilkan rambu lalu lintas gitu ya yang ada di jalan di panel instrumen kita buat membantu kita. Nah, ini aplikasinya gimana nanti kita lihat deh seperti apa gitu ya. Nah, tapi kurang lebih TSS itu intinya adalah untuk menghindari pengemudi dan penumpang tuh dari potensi-potensi bahaya saat mengendarai mobil gitu ya. Nah, itu tadi sepertinya untuk Veloz disematkan fitur TSS. Kemudian, nah kalau teman-teman lihat ya, ada fitur apa lagi di bagian interior ini, kita lihat dashboardnya paling eye catchy adalah head unitnya sudah menggunakan yang floating gitu ya, nongol di depan, di tengah-tengah. Itu ya memang mobil-mobil sekarang rata-rata desainnya kurang lebih kayak gini ya, kekinian banget. Kalau nggak salah tuh awal-awal Mazda ya yang tipe floating ini, lama-lama juga banyak yang pabrikan lain yang mengikuti, tapi ini sudah lumrah banget. Kelihatannya juga Android, mungkin 9 inch gitu ya. Kemudian kita lihat dari sisi panel-panel AC-nya, instrumen AC-nya, dia menggunakan knob digital dan juga ada knobnya di kanan kiri gitu ya.
Terus dari dashboardnya kelihatannya two-tone color ya, bagian atas warna hitam dan juga bagian bawahnya tuh warna krem. Nah, warna kremnya ini Abang Pondok prediksi ini soft touch-nya ya, jadi kelihatan lebih mewah gitu teman-teman. Terus dari desain dashboard cukup menarik, ada aura-aura Toyota Race-nya juga ya, dari kisi-kisi AC, kemudian bentuk tadi tombol-tombol AC-nya itu juga. Kemudian di sisi setir kita lihat, di sisi setir pasti untuk audio control ya, untuk audio steering switch. Nah, yang kanan ini yang menjadi pertanyaan, apakah ini sebuah cruise control yang disematkan di Toyota Veloz ini nih. Mudah-mudahan ini cruise control yang di kanan ini, tapi bukan cuma cruise control yang konvensional, tapi juga adaptive cruise control. Nah, mungkin teman-teman yang belum tahu adaptive cruise control kurang lebih, kalau cruise control itu misalnya membantu kita di jalan tol gitu ya teman-teman, di jalan tol kita jalan pengen dengan kecepatan 80 stabil ya, kita pencet aja cruise controlnya di posisi kecepatan 80, otomatis kita lepaskan saja, injekkan pedal gasnya, mobil akan tetap jalan di 80. Kemudian kalau kita mau mengurangi kecepatan, misalnya ada mobil di depan yang kelihatannya melambat, kita pencet rem, otomatis akan kerilis sendiri. Yang tadinya berjalan di 80 stabil, dia akan kerilis sendiri. Nah, kalau adaptive cruise control ini lebih pintar gitu ya, lebih advance. Kenapa? Dia bisa karena adaptif namanya ya, dia bisa membaca gitu. Oh, kalau mobil depan agak mengurangi kecepatan, maka otomatis tanpa kita injak pedal rem, dia akan membaca, dia akan mengerem sendiri gitu, mengurangi kecepatan ya, mengurangi kecepatan dari mobil supaya menyesuaikan agar tidak terjadi tabrakan dengan mobil yang ada di depan. Nah, itu dengan adaptive cruise control ini juga bisa lebih menjaga keamanan pengemudi, dan juga mudah-mudahan ini bisa disematkan yang di setir yang sebelah kanan ini disematkan di Toyota Veloz ini. Kemudian kalau teman-teman lihat lagi di posisi dekat tuas transmisi ya, teman-teman lihat di situ ada sepertinya electric parking brake ya, udah nggak ada handle rem tangan lagi, jadi keuntungannya bisa lebih luas di situ karena nggak ada handle rem tangan, tapi dia sudah menggunakan electric parking brake. Nah, ini seperti di Honda HR-V ya teman-teman ya. Ini fitur yang cukup canggih juga, dan juga biasanya ada auto hold-nya juga. Contohnya auto hold itu kalau kita di lampu merah, kita pencet aja auto hold-nya, jadi kita tidak perlu menginjak rem, nanti otomatis mobil akan tertahan di posisinya. Kemudian kalau sudah lampu hijau, kita injek gas aja, otomatis si auto hold-nya ini kerilis, kelepas sendiri gitu, kita mobil langsung bisa jalan. Nah, yang menjadi pertanyaan Abang Pondok ya, dengan fitur yang canggih kayak gini, electric parking brake ini kan ada modulnya, ada electrical systemnya gitu ya. Nah, pertanyaannya kalau rusak gimana? Karena biasanya Avanza ini kan mobil low MPV yang merakyat, yang bisa bengkel manapun bisa benerin. Jadi kalau rusak ya sudah, bengkel manapun bisa nanganin. Tapi kalau sudah menggunakan fitur-fitur yang canggih kayak gini, apakah ini bengkel friendly gitu ya? Abang Pondok nggak bicara dealer resmi deh, dealer di luaran gitu. Apakah bisa mengatasi dengan sistem yang baru kayak gini gitu, memperbaiki kalau ada kerusakan atau men-setting ulang? Nah, ini yang jadi pertanyaan. Apakah dengan fitur-fitur yang canggih ini justru akan merepotkan bagi penggunanya gitu ya? Karena kan Avanza yang terkenal ya maintenance-nya gampang. Di bengkel mana aja bisa, nggak ada fitur yang canggih kok, standar-standar semua gitu ya. Itu sih salah satu yang jadi concern bagi menurut Abang Pondok ya, untuk Avanza yang bertransformasi menjadi Avanza yang canggih sekarang dan modern ini. Oke, kemudian kita lihat di bangku baris kedua ya teman-teman, di atapnya itu sudah ada roof monitor ya. Kalau dilihat dari foto yang beredar ini cukup keren, karena kalau nggak salah itu cuma ada di Grand Livina yang lama ya teman-temannya, untuk kelas low MPV yang pakai roof monitor gitu ya. Dan sekarang ada di Avanza, ini keren sebenarnya untuk anak-anak ya, untuk perjalanan jauh kita setel YouTube atau film, mau dengerin musik atau apapun buat hiburan untuk nonton kalau perjalanan jauh. Jadi dia ada tontonan gitu ya di monitor yang ada di baris kedua itu. Kemudian dari sisi transmisi, menurut informasi yang beredar, dia menggunakan CVT ya teman-teman, menggunakan CVT. Jadi
sudah tidak menggunakan transmisi otomatis konvensional. Jadi harusnya dengan transmisi CVT ini kenyamanan berkendaranya bisa meningkat karena lebih halus pasti transmisinya dengan CVT ini. Dan apalagi ini mobil MPV ya, jadi untuk kenyamanan untuk keluarga itu menjadi faktor yang utama. Bagi teman-teman yang nggak suka dengan CVT pasti akan protes, kenapa sih pakai CVT, kenapa nggak pakai transmisi matic yang konvensional aja gitu ya. Ya itu balik lagi ke selera teman-teman masing-masing. Nah, yang menjadi concern utama teman-teman ya, ini nih yang menarik nih. Katanya info yang beredar Avanza Veloz yang sekarang ini menggunakan front wheel drive alias penggerak roda depan. Nah, ini sebenarnya gambling, asli ini gambling banget Toyota. Karena kenapa? User Avanzaholic yang fanatik dengan Avanza dari zaman dulu, teman-teman, yang dibanggain adalah rear wheel drive-nya, RWD-nya. Kenapa? Karena lebih gampang nanjak. Itu benar banget. Kalau kita nanjak pakai mobil Avanza tuh terasa lebih easy gitu ya dibanding dengan mobil dengan penggerak roda depan kayak mobil Leo, Expander, R3 dan lain-lain gitu ya. Itu yang dibanggain. Tapi dengan Toyota ngasih front wheel drive, apakah ini menjadi gambling? Jadi pecinta Avanza akan kecewa gitu ya, walaupun dengan disubstitusi dengan fitur-fitur yang canggih gitu ya, diganti ada kelebihan-kelebihan lain walaupun rear wheel drive-nya sudah nggak ada lagi gitu ya. Apakah ini masih bisa diterima? Ya kita lihat nanti market yang akan berbicara ya, konsumen yang akan berbicara. Tapi sebenarnya menurut Abang Pondok ada kelebihannya juga front wheel drive dengan RWD itu ada kelebihannya masing-masing ya teman-teman ya. Karena Avanza ini dikenal durability-nya oke gitu, kaki-kakinya juga kuat ya untuk di daerah, di pedalaman, di jalan yang rusak, di desa-desa apa juga diterabas aja gitu ya. Nah tapi menurut Abang Pondok juga ada kelebihannya untuk front wheel drive ini ya. Contohnya untuk kenyamanannya pasti akan lebih meningkat karena untuk yang RWD penggerak roda belakang itu kan dari transmisi ada coupler gitu ya, terus ada propeller shaft yang ke belakang, ke gardan belakang itu kan ngasih suara ngung gitu ya. Itu kan mengurangi kenyamanan karena itu lebih berisik ke kabinnya tuh, memberikan suara-suara yang bising gitu ya. Nah dengan front wheel drive ini part itu nggak ada karena tenaga dari mesin langsung disalurin ke roda depan, otomatis kabin akan lebih senyap. Dan juga dari sisi kabin ya teman-teman, di kaki itu pasti lebih lega ya, karena kalau Avanza yang sekarang dari dulu ya sampai sekarang kalau penggerak roda belakang tuh pasti ada gundukan di tengahnya ya. Itu membuat tidak nyaman penumpang di baris kedua, khususnya penumpang yang duduk di tengah, bukan yang samping kanan kiri, karena kakinya dia akan terhalang oleh gundukan yang di bawah tadi. Itu bikin ruang kaki jadi lebih sempit. Nah dengan front wheel drive ini akan nggak ada, sasisnya tuh bisa rata ya, jadi akan lebih lega. Kemudian harusnya bisa lebih irit bahan bakar dan manuvernya bisa lebih, akselerasi dan manuvernya bisa lebih oke, karena ya tadi tenaga langsung disarurin ke roda depan ya. Itu beberapa kelebihan dari front wheel drive. Tapi balik lagi soal selera ya teman-teman. Kalau yang udah fanatik RWD sekarang, ayo mau ngomong apa lo? Semua dah penggerak roda depan, mau Expander, mau R3, mau Avanza, penggerak roda depan semua, udah gak ada yang dibanggain lagi kan. Buat yang fanatik penggerak roda belakang gitu ya, itu balik lagi ke selera. Oke, sekarang dari sisi harga nih, dengan segudang fitur yang canggih ini di Toyota Veloz ini kira-kira harganya berapa ya? Kalau Honda BR-V memang belum ada rilis resmi ya dari Honda, tapi kelihatannya di 250 ke atas sampai 300 nyentuh sih, feeling Abang Pondok akan sampai 300 awal. Expander pun yang Rockford Force Gate ya, yang Black Edition juga udah sampai 300 lebih sedikit. Nah untuk Avanza ini Abang Pondok nggak tahu apakah akan sampai 300, tapi menurut Abang Pondok sendiri ya, feeling Abang Pondok ya, secara sense logika gitu ya, kalau low MPV Avanza dari zaman dulu sampai sekarang, low MPV yang memang murah karena di kelas low MPV, kalau dia harganya mencapai 300 juta itu secara apa ya, feeling ya, price sensitivity kayaknya kok nggak masuk gitu ya. Secara menurut Abang Pondok sih, secara price acceptance-nya tuh harusnya di bawah 300 juta ya, karena ini kelasnya low MPV. Kalau di atas 300 juta ya masih ada mobil-mobil dengan pilihan lain gitu yang kelasnya di atas low MPV gitu ya. Kalau kaum mending gitu ya, daripada 300 juta mending gua beli Innova Reborn Second tipe G atau tipe V diesel
itu secondnya tahun 2017, 2018 masih dapat loh 280, 290, 300 gitu ya. Dibanding Avanza itu kan udah naik kelas banget gitu ya, dari Avanza ke Innova Reborn gitu ya. Makanya menurut Abang Pondok sih secara tadi ya price acceptance-nya konsumen Avanza ini harus di bawah 300. Itu baru make sense, masuk di akal dan masuk di kantong. Kalau udah 300 itu udah banyak pilihan mobil-mobil yang di kelasnya di atasnya gitu ya. Jadi mudah-mudahan sih kita harapin ya harga Avanza di bawah 300 juta dengan fitur yang canggih ini. Oke, terakhir Abang Pondok mau bilang ini good movement bagi Toyota mengeluarkan Avanza. Memang wes wayahe gitu ya, udah waktunya Avanza mengeluarkan all new, karena juga marketnya sudah benar-benar terhimpit banget sama Mitsubishi Xpander pada khususnya ya. Kemudian juga dengan Honda mengeluarkan all new BRV itu, jadi ini langkah yang bagus bagi Toyota. Mudah-mudahan konsumen Avanza tidak kecewa pastinya. Nanti mungkin juga ini akan di launching di Gias 2021 yang harusnya udah dilakuin di Agustus, terus mundur ke September karena PPKM, jadi terus diundur. Nanti kita lihat kapan Gias ini berlangsung, dan insya Allah mudah-mudahan Avanza ini bisa dirilis di Gias nih ya, feeling Abang Pondok. Oke, akhir kata Abang Pondok mau ngucapin terima kasih buat teman-teman, dan terakhir terima kasih buat Wuling. Kenapa? Karena dengan adanya mobil Cina yang masuk ke Indonesia dengan segudang fitur dan harga yang murah, membuat pabrikan Jepang tuh melek kok pelit amat ngasih fitur ya selama ini ya. Akhirnya berbenah ya, dari Xpander, R3 dan lain-lain, pabrikan Jepang berbenah, berlomba-lomba ngasih fitur. Sekarang tuh fitur kayak diobral di mobil ya. Sekarang mobil-mobil baru tuh obral fitur. Ya itu juga ada sisi baiknya dari kompetisi gitu ya. Jadi terakhir Abang Pondok ucapin lagi terima kasih buat Wuling. Terima kasih teman-teman, salam Pondok Otomotif Channel.